Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Erwin Manurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan objek yang saya buat dalam kontribusi objek yang saya buat dalam proyek pembuatan GD5 di ITDL. Jadi di sini saya membuat dua objek. Yang pertama itu kursi lipat dan kursi lab. Oke, yang pertama kursi lipat. Jika kita lihat dari bentuk objeknya, ini terlihat hanya pada satu objek karena saya menggunakan mode penyatuan objek yaitu Ctrl Z. Nah, jika kita memisahkan semua objek-objek, ini terdapat beberapa elemen yang cukup banyak. Kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat maybe 151 elemen. Jadi di setiap elemen saya tidak menggunakan modifier. Kita bisa lihat beberapa example-nya. Nah, jadi di sini saya pure menggunakan elemen plane dan silinder. Jadi untuk membuat mejanya menggunakan plane, sendarnya juga plane dan tempat duduknya juga plane mungkin. Tapi jika kita lihat perbedaan antara tempat duduk dan mejanya, lebih tebal tempat duduknya. Jadi saya cuma menambahkan ketebalan dari tempat duduknya. Kemudian pada mejanya tinggal mengedit, menambahkan vertex atau edges-nya pada meja supaya dapat membuat lengkungan seperti pada objek tersebut. Nah, kemudian untuk pada penyangganya saya menggunakan silinder. Ini hanya buat panjangnya doang sih. Kemudian ini pada jaring bawahnya kita juga menggunakan silinder. Terdapat beberapa elemen di sini, kita bisa lihat elemen pada silindernya mungkin di kursi. Nah, kalau kita lihat dari elemen yang saya buat ini terdapat 151. Jadi kurang lebih di sini semua saya tidak menggunakan modifier sama sekali, hanya permodalkan sculpting. Jadi pewarnanya juga tidak ada karena ini nanti akan digabungkan pada Unity proyeknya nanti. Jadi kalau kita lihat gimana cara menyatukan semua objek ini menjadi satu kesatuan objek yang utuh dan tidak terdapat bagian-bagian yang tidak rata seperti pada gambar. Jadi di sini saya menggunakan kita objek mode, kita select all, kita select all, terus kita Ctrl Z, maka otomatis semua elemen yang kita buat tadi akan menyatu seperti berikut. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari objek kursi lipat yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek kursi lab yang saya buat. Di sini juga saya menggunakan metode penggabungan elemen pada benda. Kita bisa lihat ini terdapat 6 elemen. Jadi pertama saya menggunakan elemen plane untuk membuat sandaran dan bangkunya. Ini hanya menambahkan vertex dan edges-nya saja untuk membuat lengkungannya. Kemudian di sini saya menggunakan juga menggunakan elemen mesh atau yang menggunakan mesh juga, tapi di sini pada pada titik perbelokannya saya menggunakan lebih banyak supaya bisa melengkungkan seperti lainnya bangku. Kemudian pada elemen di bawahnya di sini menggunakan cube. Ini hanya mengurangi diameter dan menambahkan long dari cube-nya. Kemudian jika bisa kita lihat ini terdapat 6 elemen saja. Untuk pencahayaan dan kameranya tidak usah karena ini nanti dikirim pada satu Unity yang tadi saya bilang. Nah, untuk menggabungkan semua objek ini sebagai satu kesatuan yang utuh atau menjadi satu objek, ya, kita tinggal Ctrl Z, maka semua elemen yang ada di pada scan menjadi menyatu, tidak hilang, menjadi menyatu. Ini mungkin keuntungannya supaya ketika kita membuat satu objek yang lebih kompleks, ya, kita tidak bingung dalam melihat scan dari setiap objek yang kita buat.
Jadi itu manfaat dari penggabungan antara elemen dan objeknya. Nah, di sini juga seperti yang kita lihat tadi, di sini saya tidak menggunakan modifier apa-apa, hanya bermodalkan sculpting dan ya cuma gitu doang, cuma menambahkan sculpting dan menambahkan edges dan vertexnya, kemudian mengatur kemiringannya gitu aja, mengatur diameternya, ketebalannya, ketinggiannya, tidak menambahkan modifier apapun. Mungkin sekian dari yang saya jelaskan dari kedua objek yang saya buat, yaitu kursi lipat dan kursi lab. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima sekian dan terima kasih.